jemaah tanya dengan saya, Ustaz, sholat tarawih itu kan dan witir itu kan boleh kita lakukan di bulan suci Ramadan di rumah, Ustaz? Boleh. Kenapa tidak kita lakukan di rumah saja, Ustaz? Kenapa orang lebih sering lakukan di masjid, Ustaz? Di rumah kan bisa kita lakukan. Boleh, silakan. Cuman di rumah besar pula setan yang akan menggoda kita. Kalau masih kurang iman tuh buatlah di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya bilang dengan jemaah, Ustadz nih untung kena ceramah setiap malam tuh datang ke masjid, terlaksana sholat tarawih witir. Kalau tidak ceramah belum tentu datang bisa terlaksana di rumah. Kami Ustadz nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Paripurna Al-Ihsan beserta jajaran pengurusnya, yang sama-sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, remaji, anak-anak kami, yang besar tak dapat saya sebutkan gelar, yang kecil tak dapat saya sebutkan nama. InsyaAllah kita malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada penghujung bulan Sya'ban ini Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita nikmat, Allah masih ringankan kaki kita, Allah masih mudahkan ayunan tangan kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka beribadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah malam yang pertama saya masuk ke Masjid Paripurna Al-Ihsan. Kalau tadi kata Pak Imam, mendadak menelpon saya 30 menit sebelum acara, belum mendadak lagi Pak Imam. Apa sebab? Ada yang 10 menit mau acara Pak. Itu waktu subuh. Pas saya dah siap-siap mau ke masjid, tahu-tahu berbunyi HP. Ustadz bisa ngisi kajian subuh di tempat kami? Insya Allah bisa. Karena ustadznya harus siap kapan dipanggil Bapak Ibu. Tidak dokter, tidak bidan, tidak yang lain, ustadz pun harus siap. Apalagi malam hari ini, statusnya saya ini kalau saya bincang-bincang dengan Pak Imam tadi, pemain cadangan pengganti cadangan Pak. Jadilah jauh cadangan itu kan. Jadi kalau tak sesuai dengan selera mohon maaf. Namanya aja 30 menit kita ditembak untuk mengisi. Tapi mudah-mudahan berkenan di hati Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Pak sesuai yang dibacakan Pak Imam tadi, Maidia Sukma. Memang kalau dilihat dari nama memang seperti perempuan sedikit Pak. Karena pakai Sukma di belakang inilah. Untung tak ditambah Wati belakang kan. Ditambah Wati dah mirip kali kayak perempuan. Tapi alhamdulillah masih laki-laki Bapak Ibu. Ramadan tahun yang lalu saya pernah di salah satu masjid yang sudah diatur oleh lembaga dakwah untuk datang
mengisi tausiah bulan Ramadan tahun yang lalu, saya sudah lihat jadwal Pak. Sudah lihat jadwal. Dari rumah saya sudah tengok, oh ya masjidnya itu. Saya pun pergi berangkat dari rumah, tiba di depan pintu masjid, di stop sama pengurus. Kata pengurus, Ustadz, maaf Ustadz, penceramah kami hari ini itu Ustazah Media Sukma Ustadz. Itu penceramahnya Ustazah Media Sukma. Saya tengok di papan, ternyata tulisannya benar Bapak Ibu. Penceramahnya Ustazah Media Sukma. Saya bukalah dompet, ini Pak, masih Ustadz dia nih orangnya. Ini dia KTP saya, masih laki-laki. Oh jadi Ustadz, iya saya. Jadi Bapak Ibu, wajar orang terkadang silap ketika melihat aslinya, oh ternyata Ustadz dia. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, karena dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, sebagai tauladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tauladan yang baik dalam kehidupan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, itu ada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Abu Lahab itu kan pamannya Nabi, Pak. Paman Nabi. Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Abu Lahab itu setiap hari Senin dia diberikan keringanan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya setiap hari Senin ya Rasulullah, kata sahabat? Abu Lahab itu diberikan keringanan azab karena Abu Lahab itu ketika Rasulullah lahir itu dia bergembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya bergembiranya Abu Lahab itu, Pak? Dia membebaskan seorang budak yang bernama Suwaibah. Jadi dibebaskannya budaknya bernama Suwaibah. Jadi karena dia gembira, maka Allah berikan keringanan. Jadi kalau kita mendengar disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu bukti kita bergembira, kita bersalawat untuk beliau. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bukan itunya, bukan tentang sejarah kelahirannya. Tetapi Bapak Ibu, saya pernah baca tentang kitab-kitab tarikh tadi, Sirah Nabawiyah, salah satunya Nurul Yakin. Di sana dijelaskan Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau berusia lebih kurang 12 tahun. Apa sebabnya? Karena di dalam kitab itu dijelaskan Bapak Ibu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembala domba. Jadi 12 tahun sampai 17 itu pekerjaan Rasulullah itu menggembala domba. Jadi ketika usianya 12 tahun, ada satu kebiasaan orang-orang Quraisy itu Bapak Ibu, setiap tahunnya mereka membuat acara pesta besar. Pesta besarnya itu adalah menyembah berhala. Jadi orang-orang itu menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya. Di kota Mekah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berusia 12 tahun. Rasulullah itu pingin mengikuti acara itu, Pak. Itu hasrat manusianya, Bapak Ibu. Hasrat manusianya. Jadi Rasulullah ingin mengikuti dan melihat apa kegiatan orang-orang Quraisy ini ketika dia menyembah berhala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa Rasulullah menitipkan gembalaannya dengan sahabatnya. Berarti saat itu beliau berusia 12 sampai 17 tahun.
Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menitipkan gembalanya, lalu malam harinya beliau berangkat sampai di tepi kota Mekah. Setelah sampai di tepi kota Mekah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Rasulullah terlalu lelah, capek dia Pak. Capek dia dalam perjalanan menuju ke kota Mekah ini, tiba di sudut kota Mekah itu beliau lelah, istirahat. Setelah istirahat baring sebentar, tahu-tahu tertidur. Dan terbangunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu kapan Bapak Ibu? Terbangunnya Rasulullah saat itu adalah ketika matahari mulai memanas di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Antara sekitar jam 8 sampai jam 9, Pak. Apa kesimpulannya Ustaz? Kesimpulannya akhirnya Rasulullah tak jadi dalam acara itu. Kira-kira siapa yang menolong Rasulullah Bapak Ibu? Allah. Itu dia. Di sini kita kaji Bapak Ibu. Siapa yang menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah. Kenapa Allah menolong Rasulullah? Karena Allah ingin menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mungkin Nabi melakukan maksiat. Tak mungkin Nabi menghadiri acara-acara yang ada maksiat dan dosa di tengah-tengah acara itu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah tolong dan Allah bantu dan Allah selamatkan daripada maksiat dan dosa, lalu kita bagaimana? Bisa enggak kira-kira kita Ustadz terbantu dan tertolong dari segala macam maksiat dan bahaya tadi? Bisa Bapak Ibu. Apa kata Allah? Silakan Bapak Ibu buka Al-Baqarah ayat 153. Saya yakin Bapak Ibu hafal lah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi kita minta tolong kepada Allah nih, supaya apa Bapak Ibu? Supaya Allah selamatkan kita dari bentuk-bentuk macam maksiat dalam hidup ini. Maka kita minta kepada Allah. Apa kata Allah? Caranya dua. Ya kan? Kalau kalian mau kutolong kata Allah, caranya dua. Apa caranya? Bis-sabri was salat. Sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama Pak, sabar. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa kata Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saya misalnya dekat dengan Pak Imam kita. Dekat. Karena dekat, di saat sesuatu saya membutuhkan pertolongan, pasti beliau mau nolong saya, Pak. Apa sebabnya? Karena dekat. Begitu juga kalau kita dengan Allah, Pak. Jadi kuncinya supaya kita dekat dengan Allah adalah sabar. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu sabarnya bagaimana lagi, Pak? Luar biasa. Apa sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia 2 bulan dalam kandungan dah tak ada ayah, 6 tahun tak ada lagi ibu, 8 tahun tak ada lagi datuk. Cobaan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibesarkan di tengah-tengah lingkungan, disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Sa'diyah, dibawa ke Yasrib. Rasulullah tinggal dibesarkan ke Yasrib sampai usia 6 tahun. Ketika Rasulullah berdakwah ke Yasrib, tahu-tahu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dilempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sabarnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi para nabi dan para rasul itu Bapak Ibu, kesabarannya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah dia tak sabar, maka tak sampai risalah ini pada kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Nabi Nuh alaihi salam, kita tahu kan Bapak Ibu cerita Nabi Nuh, bagaimana kesabaran Nabi Nuh alaihi salam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti diujinya Nabi Nuh alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat Bapak Ibu, 950 tahun beliau berdakwah, berapa umatnya, Pak? 80, Pak. 80. Rasul Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun, umatnya cuma 80 orang. Saya nih Bapak Ibu, ini selama saya ceramah ngisi kajian ini termasuk ramai nih Bapak Ibu. Nggak tahu lah, mungkin kena penutupan mungkin Pak ya. Tapi kok paling ramai nih Pak. Kira-kira Ustadz, kalau seandainya ngisi kajian ceramahnya 10 orang, sanggup ndak Ustadz ngisi? Paling lama sebulan ya Pak, besok tak datang saya lagi. Ya kan? Apa sebab yang ngisi cuma 10 orang kan? Udah keras urat leher kita berceramah, yang datang cuma 10 orang, tak mau tuh datang. Nabi Nuh alaihissalam Bapak Ibu, tak sebulan, tak 2 bulan, 950 tahun. Allah berikan dia umat cuma 80 orang. Bagaimana kesabaran Nabi Nuh alaihissalam itu? Luar biasa kesabarannya. Jadi kalau orang bilang, bagaimana kunci batas kesabaran manusia itu Ustaz? Kunci batas kesabaran manusia itu, kalau mau ngukur dari Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun lamanya. Baru kita minta pada Allah. Ini kita kan tidak Bapak Ibu. Baru sehari Allah uji dah minta. Ya Allah, nak tahan saya lagi nih ya Allah. Nah, nasib lagi nih ya Allah. Tak tahan dengan keadaan seperti ini lagi ya Allah. Kita nih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu pertama sabar. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, bis-sabri was-salah. Sabar dan salat. Dua-dua ini Bapak Ibu, dua-dua ini kita dapatkan pada bulan suci Ramadan. Ramadan Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah pendidikan sabar dan pendidikan salat. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa bukti bahwa Ramadan itu adalah tempat pendidikan sabar dan salat? Kita lihat. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, kita tahu bahwa kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana letak sabar di bulan Ramadan itu? Letak sabarnya adalah pada siam, pada puasa, Pak. Orang yang berpuasa itu tingkat kesabarannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Di waktu siang Ramadan, Pak, kalau kita berpuasa, yang terasa di waktu siang Ramadan tuh haus tak, Pak? Haus. Saking hausnya Bapak Ibu, keluar kita dari jalan teratai ini payah kita membedakan yang mana tabung gas 3 kilo, yang mana kelapa muda, Pak. Hampir mirip rasanya tuh, Pak. Mirip tuh. Orang jual tabung gas 3 kilo, awak rasangko juga ngeluar jualan kelapa muda. Apa sebabnya? Karena haus. Allah uji sabar. Ketika tiba waktu berbuka puasa, ketika masuk waktu berbuka puasa, seakan-akan semuanya habis, tapi hilang semua itu, Pak. Hilang. Yang seakan-akan minumannya habis, sirupnya habis, picalnya habis, semuanya habis. Tapi ketika dengan segelas air saja selesai semua. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah hawa nafsu kita yang harus kita uji di bulan suci Ramadan dengan kesabaran. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Pak, di bulan Ramadan itu Allah latih kita dengan salat. Apa sebab Bapak Ibu? Datang ke masjid kita beribadah salat. Tarawih, witir, itu yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Tarawih, witir, imarakkan masjid di bulan suci Ramadan. Untuk apa? Latihan kita di bulan suci Ramadan, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada jemaah tanya dengan saya, Ustadz, sholat tarawih itu kan dan witir itu kan boleh kita lakukan di bulan suci Ramadan di rumah, Ustadz? Boleh.
Kenapa tidak kita lakukan di rumah saja Ustaz? Kenapa orang lebih sering lakukan di masjid Ustaz? Di rumah kan bisa kita lakukan. Boleh, silakan. Cuman di rumah besar pula setan yang akan menggoda kita. Kalau masih kurang iman tu buatlah di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saya bilang dengan jemaah, Ustaz ni untung kena ceramah setiap malam tu datang ke masjid, terlaksana solat tarawih witir. Kalau ndak ceramah belum tentu datang bisa terlaksana di rumah. Kami Ustaz ni Bapak Ibu belum tentu lagi Pak. Diselamatkan dengan datang ngisi tausiah di masjid, datang ke masjid tu. Solat tarawih tu mau tak mau ngikut solat tarawih kita. Selamatlah kita hari itu. Kalau tidak hilang juga Pak. Apalagi di akhir-akhir Ramadan. Akhir-akhir Ramadan tu cobaannya besar pula Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, cobalah lihat di akhir-akhir Ramadan itu mana yang ramai, masjid atau Ramayana? Ramailah Ramayana lagi Ustaz. Itu dia. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa sebabnya? Kita dah kalah pada ujian sabar. Kita dah kalah pada ujian ibadahnya itu Pak. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ni Ramadan mau datang. Kalau Allah panjangkan usia kita, alhamdulillah. Apa yang harus kita persiapkan Ustaz? 5. Ini saya simpulkan jadi 5 Pak. Pertama, yang harus kita persiapkan ialah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tazkiyatun nafs, bersihkan hati kita. Pertama itu caranya bersihkan hati. Dari apa Ustaz? Dari penyakit. Kita mau menyambut Ramadan ini harus bersih. Bukan hanya jasad kita saja, bukan hanya saja jasmani kita saja, tapi roh kita perlu dibersihkan daripada penyakit. Kata Imam Al-Ghazali, dari penyakit apa? 3. Pertama penyakit ujub, kedua penyakit sombong, ketiga penyakit iri. Ujub, sombong, iri ada di hati, bersihkan. Dengan apa membersihkannya Ustaz? Dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan rasa cinta kita kepada Allah. Dengan apa rasa cinta itu Ustaz? 2. Mahabbatullah, mencintai Allah dan menutup cinta kita dengan yang lain. Dengan keluarga cinta silakan, dengan suami cinta silakan, dengan istri cinta silakan, dengan anak cinta silakan, dengan harta cinta silakan, tapi tutup yang lebih kita cintai adalah Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, cara menambahkan rasa cinta itu adalah mahabbatu yumuhibullah, mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah cintai. Ini yang susah Pak, mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah cintai. Anak-anak kita nih Pak, tanya dia, apa yang kamu sukai hobinya? Pasti dia bilang bola kaki. Laki-laki rata-rata itu suka bola kaki Pak. Tanya sama dia, pemain bola kaki yang dia gemari siapa? Siapa? Ronaldo? Kan Ronaldo gitu ya Pak. Itu setiap apa yang dia buat itu pasti dia ingin memiliki, menyerupai dengan yang dia suka itu. Pasti itu Pak. Gaya rambutnya buat kayak Ronaldo. Pakaiannya gaya, semuanya ditirunya. Apa sebabnya? Karena dia cinta. Lalu kalau kita bagaimana? Kita cinta dengan Allah. Apa buktinya kita cinta dengan Allah? Kita mencintai apa yang Allah cintai. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah Pak, bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini Pak, beliau ini adalah seorang sahabat yang paling mirip dengan Rasulullah. Bukan mirip wajah, tapi mirip tingkah laku, sifat. Duduknya seperti Rasulullah, berjalannya seperti Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sudah wafat, sahabat ketika dia rindu dengan Rasulullah, Pak, dia lihat Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena mirip, tingkah lakunya mirip. Kalau dia rindu dengan Rasulullah, tengoklah Abdullah bin Umar. Terlepas rindu itu Pak. Apa yang terjadi? Pernah suatu ketika Abdullah bin Umar itu dia ingin membawa kafilah berdagang, karena orang-orang Quraisy itu kan hobinya berdagang. Li'ila fi Quraisy illa fihim rihlatas sita'i wa saif. Berjalan dari musim panas ke musim dingin.
Lalu kata Abdullah bin Umar, kalian tunggu sini, saya mau ke ujung sana. Tahu-tahu beliau buang hajat Pak, buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, Abdullah bin Umar datang ke rombongan. Kata orang rombongan, sahabat dia, wahai Abdullah bin Umar, engkau menyuruh saya berhenti hanya untuk melihat engkau buang air saja. Iya, kata beliau. Kenapa wahai Abdullah bin Umar? Kata beliau, dulu ketika saya berjalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah melihat Rasulullah pernah buang air kecil di sana. Jadi saya ingin meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa sebab Pak? Karena cinta. Kalaulah dengan makhluk kita cintanya seperti itu, apalagi dengan Allah. Mudah kaki ini melangkah ke masjid Pak. Mudah kita datang, mudah kita menghidupkan Ramadan. Apa sebabnya? Karena hati sudah bersih. Kedua Bapak Ibu, perbaiki hubungan dengan Allah. Hablum minallah. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak istighfar. Habis salat, apa yang kita bilang? Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak minta ampun. Apa sebabnya? Setelah salat Ustaz, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Habis itu baca istighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Apa sebab? Padahal kita baru selesai menghadap Allah, kita baru selesai berkomunikasi kepada Allah, kita baru selesai minta kepada Allah. Kenapa selesai solat berminta ampun? Karena dalam solat seringlah lalai. Apa contohnya Pak? Sesuatu yang lupa bisa ingat ketika di waktu solat. Contoh nih, mau pergi pakai motor, lupa naruh kunci, dah dicari kemana-mana ndak jumpa-jumpa. Pergilah jalan kaki ke Masjid Al-Ihsan. Tiba di masjid, maghrib pun sudah, orang pun sudah mulai solat maghrib, solat lagi kita, Allahu Akbar. Sedang solat tu ingat di mana letak kunci tu Pak. Pernah tak terjadi Bu? Nah, itulah lalai kita kan. Maka selesai solat banyak minta ampun. Perbaiki hubungan dengan Allah. Itu kedua. Ketiga, hablum minan nas. Perbaiki hubungan kita dengan manusia. Banyak kita salah dengan manusia. Seorang istri tak akan diterima puasanya sebelum minta ampun, minta maaf pada suami. Seorang anak tak akan bisa diterima puasanya sebelum minta maaf kepada orang tuanya. Seorang saudara tetangga tak akan diterima puasanya sebelum meminta maaf dengan tetangganya. Maka kata Rasulullah SAW, ada yang penting dalam hidup ini. Apa dia? Dua. Al-imanu billah. Berimanlah kalian kepada Allah. Hablum minallah. Dan yang kedua adalah an-nafu lil muslimin. Beri bantu saudaramu kaum muslimin. Dua nih Pak. Satu hubungan dengan Allah, satu hubungan dengan manusia. Nanti di akhir majelis Pak, kita sama-sama maafan. Agar apa? Agar Allah terima puasa kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saya pernah terfikir Bapak Ibu, apa sebabnya orang-orang kampung, orang-orang kampar, ada orang kampar juga Pak. Orang kampar itu, Ibu, orang kampar itu setiap kali meninggal pasti dibawa jenazah itu ke kampung. Saya pernah berpikir Pak, guru-guru ngaji kami dulu banyak orang kampar, setiap kali meninggal bawa ke kampung. Setiap kali meninggal bawa ke kampung. Sekarang barulah saya terasa Pak. Apa sebab? Karena istri saya orang kampar, meninggal emaknya dibawa ke kampung. Setelah itu baru saya terpikir, apa penyebabnya? Ternyata orang dulu tak mau keluarganya, anaknya, cucunya putus hubungan dengan keluarga di kampung. Apa sebabnya? Sehingga ketika sekali kita bertakziah, berziarah ke pusara orang tua kita tuh, otomatis datang pula bersilaturahim dengan keluarganya, dengan adiknya, dengan omnya, dengan atuknya, dengan neneknya, semuanya sampai. Itulah makanya orang-orang dulu diantar jenazah kampung untuk apa? Agar hubungan keluarga kau tak putus nanti dengan sanak, dengan keluarga saya. Begitulah orang dulu dalam mengajarkan Pak.
Maka kita sekarang yang hidup nih, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jalin hubungan kita dengan tetangga kita. Untuk apa? Agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, persiapkan fisik. Wah, ini jasmani kita nih, Pak. Apa sebab? Puasa Ramadan ini puasa ibadah yang menggunakan fisik kita. Fisiknya harus dijaga, kesehatan. Apa sebabnya? Karena kata Imam Ali bin Abi Thalib, rahatul jasmi fi qillati ta'am. Ketenangan suatu badan tergantung bagaimana kalian makan. Maka puasa ini untuk menenangkan fisik kita, Pak. Puasa ini untuk menyehatkan fisik kita. Maka orang-orang yang dapat penyakit kolesterol darah, diabetes, kemudian asam lambung, asam urat, insya Allah bulan puasa tak bangkit tuh, Pak. Kalau dia betul-betul melaksanakan ibadah puasa. Apa sebabnya? Semuanya turun. Begitulah keberkahan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Terakhir, persiapkan harta kita. Untuk apa? Untuk beramal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah 10 malam terakhir, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada satu malam yang Allah berikan keistimewaan, yang ketika kita beribadah pada malam itu sama beribadah selama 1000 bulan lamanya. 1000 bulan. 83 tahun. Begitulah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, 5 persiapan kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita dan Allah jadikan keberkahan Ramadan pada tahun ini menjadi keberkahan dalam hidup kita. Untuk memotivasi ibadah kita, apa yang kita lakukan, Ustaz? Motivasilah dengan cara, mana tahu ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Semangat kita ibadah. Mana tahu ini pula Ramadan terakhir bagi kita. Tak ada jaminan untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.